Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillahi la yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nas anfa'uhum linnas. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita berada di bulan Rajab. Berarti sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Orang-orang soleh terdahulu dan saat ini ketika memasuki bulan Rajab mereka gembira, mereka senang, dan mereka berharap agar Allah panjangkan usianya sampai kepada bulan suci Ramadan. Hal itu ditandai dengan doa yang senantiasa diucapkan oleh orang-orang soleh, para ulama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan kita disampaikan pada bulan suci Ramadan tahun ini. Jamaah yang berbahagia, ketika kita memasuki bulan Rajab ada peristiwa yang bersejarah, peristiwa yang penting yang perlu kita ketahui. Untuk kita jadikan ibrah, kita ambil pelajaran sebagai bekalan kita untuk meniti kehidupan kita menuju redha Allah Subhanahu wa taala. Apa peristiwa penting yang terjadi pada bulan Rajab? Yang pertama adalah peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Isra wal Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 10 kenabian, di mana Rasulullah SAW diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram kemudian ke Masjidil Aqsa, kemudian ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan berlanjut ke Sidratul Muntaha, kemudian mendapat perintah salat 5 kali sehari semalam. Peristiwa bersejarah ini perlu diketahui oleh kaum muslimin, karena dalam peristiwa ini kita mendapatkan beberapa pelajaran. Yang pertama adalah tentang diwajibkannya salat 5 kali sehari semalam. Jadi salat yang kita lakukan 5 kali sehari semalam ada contohnya dari Rasulullah SAW, dan itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala maka Allah akan redha kepadanya, Allah akan berikan pahala kepadanya, Allah akan bantu mereka, Allah akan tolong mereka. Jadi salat yang dikerjakan oleh seorang hamba sesungguhnya mengundang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita tahu? Dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi ketika kita ada problem, ada masalah, baik pribadi, keluarga, di kantor, di masyarakat, bahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang muslim, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, mari kita jadikan salat sebagai sarana untuk kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kerjakan salat sebagaimana yang Allah perintahkan. Jangan sampai kita meninggalkan salat atau kita mengurangi salat yang 5 kali sehari semalam menjadi 2 kali atau 3 kali. Seharusnya kita tambah dengan yang nawafil, dengan yang sunnah. Tahajudnya kita kerjakan, duhanya kita kerjakan, witirnya kita lakukan, sehingga Allah senang kepada kita, Allah akan bantu kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat sejarah kehidupan Rasulullah SAW,
Kita lihat dalam sirah Nabawiyah bagaimana penderitaan Rasulullah SAW ketika dakwah menyampaikan kebenaran, menyampaikan yang hak. Rasulullah SAW dihina, Rasulullah SAW dibuli, bahkan Rasulullah SAW diberikan kotoran hewan, bahkan ingin dibunuh oleh musyrikin Quraisy. Bukan itu saja, Rasulullah SAW mengalami kesedihan karena paman beliau meninggal dunia, kemudian istri beliau juga meninggal dunia. Kita sama-sama mengetahui paman beliau adalah penyokong dakwah Rasulullah SAW. Istri beliau Khadijah juga penyokong dakwah Rasulullah SAW. Meninggal dunia. Dalam keadaan semacam itu Allah Subhanahu wa taala perjalankan Rasulullah SAW dari masjid ke masjid, Masjidil Haram dan Masjid Al-Aqsa. Dan kita mengetahui Masjidil Haram memiliki keutamaan yang sangat besar dibandingkan masjid yang lainnya. Siapa yang sholat di Masjidil Haram nilainya 100.000 kali dibandingkan masjid yang lainnya. Siapa yang sholat di Masjid Nabawi 1.000 kali dibandingkan masjid yang lainnya. Siapa yang sholat di Masjidil Aqsa 500 kali, dalam riwayat yang lain 1.000 kali dibandingkan masjid yang lainnya. Jadi dalam keadaan semacam itu Rasul diajak ke masjid, bukan menjauhi masjid, tapi datang ke masjid. Karena di dalam masjid ada malaikat, cuman kita aja nggak bisa ngelihat. Kita duduk nih, ketika berada dalam masjid, malaikat dalam masjid ini mendoakan kita. Apa doa malaikat? Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir lahu warhamhu, sampai kita kembali pulang. Yang artinya adalah, ya Allah ampunlah dia, rahmatilah dia, ampunlah dia, rahmatilah dia. Makanya ketika kita di masjid, bicaralah yang baik-baik, banyaklah berdoa kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah, nanti malaikat akan mengaminkan permohonan kita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini peristiwa sejarah yang perlu kita ketahui, yang dikenal dengan peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, peristiwa sejarah yang perlu kita ketahui adalah Rasulullah SAW diberikan kemenangan oleh Allah dalam perang Tabuk. Perang Tabuk adalah perang kaum muslimin melawan pasukan Romawi. Dan kaum muslimin jumlahnya sangat terbatas. Dalam catatan sejarah 30.000 orang menghadapi ratusan ribu orang. Tapi Allah berikan kemenangan. Kenapa? Karena sahabat berjuang karena Allah Subhanahu wa taala, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Sahabat dia mengerahkan segala potensi yang dia miliki untuk kemenangan dalam perjuangan. Kita mengetahui dalam perang Tabuk itu bagaimana Sayyidina Abu Bakar Siddiq menginfakkan seluruh hartanya untuk perjuangan Islam. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu juga menginfakkan setengah hartanya untuk perjuangan Islam. Belum lagi sahabat Abdurrahman bin Auf, belum lagi sahabat Utsman bin Affan, sahabat-sahabat yang lainnya, semuanya tidak ketinggalan berpartisipasi untuk perjuangan Islam. Makanya Allah berikan kemenangan. Manjada wajada, siapa yang sungguh-sungguh dia akan dapat. Siapa yang berjuang akan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan catatan perjuangan yang mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, peristiwa perang Tabuk itu terjadi pada tahun 9 Hijriah di bulan Rajab. Yang ketiga, peristiwa sejarah yang perlu juga kita ketahui, peristiwa penting yang perlu kita ketahui adalah pembebasan Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa yang sebelumnya dikuasai oleh kaum salib. Bukan sehari 2 hari, bukan sebulan 2 bulan, bukan setahun 2 tahun, 88 tahun mereka kuasai Masjidil Aqsa, mereka kuasai kota suci Al-Quds yang saat ini berada di Palestina. 88 tahun umat Islam tidak mendengarkan azan karena Masjidil Aqsa dikuasai oleh tentara salib. Ketika mereka membebaskan Baitul Maqdis dari tangan kaum muslimin, mereka rampas, kaum muslimin dibantai, dibunuh sedemikian rupa. Dalam catatan sejarah, genangan darah itu sampai semata kaki. Dalam riwayat yang sampai sebetis. Darah siapa itu? Darah kaum muslimin. Tapi ketika kaum muslimin membebaskan Baitul Maqdis, tidak ada balas dendam, tidak ada pembantaian, tidak ada mutilasi. Bahkan orang-orang Kristen diberikan perlindungan oleh Panglima Islam Salahuddin Al-Ayyubi. Kenapa demikian? Karena Salahuddin Al-Ayyubi Panglima Islam yang bertakwa kepada Allah, Panglima Islam yang menjadikan Rasul sebagai teladan hidupnya, sehingga dia memiliki akhlakul karimah walaupun dalam peperangan. Dan ini perlu disampaikan kepada mereka yang fobi kepada Islam, mereka yang sinis kepada Islam dan umat Islam, bahwa sesungguhnya Islam dan umat Islam tidak sebagaimana yang mereka pahami dalam benaknya, yang memiliki hasad dan dengki dalam hatinya. Siapapun yang mencontoh Rasulullah SAW, dia akan berakhlakul karimah.
Lihat bagaimana Rasulullah SAW ketika membebaskan kota Mekah. Dengan para sahabat Rasulullah SAW dibebaskan kota Mekah. Apa kata Rasulullah SAW? Siapa yang berlindung di Ka'bah aman. Siapa yang berlindung di rumah Abu Sufyan aman. Siapa yang berlindung di rumahnya masing-masing aman. Tidak ada balas dendam. Tidak ada pembantaian dan pembunuhan. Lihat bagaimana akhlak Rasulullah SAW. Padahal musyrikin Quraisy ketika mereka berkuasa, mereka melakukan kezaliman, mereka tindas umat Islam, mereka pasak umat Islam yang telah mengucapkan syahadat untuk murtad keluar daripada Islam. Sejarah mencatat bagaimana Bilal bin Rabah ketika diketahui dia berpindah agama menjadi seorang muslim, dia disiksa, ditindih dengan batu yang begitu besar, diseret di padang pasir yang begitu panas, dipaksa untuk keluar daripada Islam. Bilal tidak mau. Bahkan lisannya mengatakan ahad, ahad, ahad. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi peristiwa pembebasan Baitul Maqdis yang dilakukan oleh Panglima Islam Salahuddin Al-Ayyubi terjadi pada tanggal 28 Rajab tahun 583 Hijriah bertepatan 2 Oktober 1187 Masehi. Peristiwa bersejarah yang lain yang penting juga kita ketahui adalah penghapusan sistem khilafah di Turki Utsmani. Turki Utsmani menerapkan sistem pemerintahan sesuai dengan Islam berabad-abad lamanya. Tapi pada bulan Rajab tanggal 28 tahun 1342 Hijriah bertepatan dengan 3 Maret 1924 pemerintahan Islam di Turki dibubarkan oleh Kemal Atatürk. Azan tidak boleh dikumandangkan, masjid harus digembok, nggak boleh ada yang masuk. Pesantren Al-Quran, madrasah juga demikian, diganti dengan tempat-tempat maksiat, diganti menjadi tempat orang melakukan mabuk-mabukan. Wanita muslimah tidak boleh mengenakan hijab. Azan diganti dengan bahasa Turki. Azan diganti dengan bahasa Turki. Berapa lama saudara? 18 tahun. Dan siapa yang berani mengumandangkan azan dengan bahasa Arab, maka dia akan ditangkap oleh pemerintahan yang dipimpin oleh Kemal Atatürk. Suatu kezaliman yang dipertontonkan di hadapan kaum muslimin. Bagaimana kesudahan orang melakukan kezaliman, sakaratul mautnya susah. Oleh karena itu hati-hatilah kita, apalagi sebagai seorang muslim, jangan kita melakukan kezaliman kepada umat Islam. Siapa yang melakukan kezaliman akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dibalas bukan saja di akhirat, di dunia biasanya dikasih proskot terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu marilah kita dalam kondisi semacam ini kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan kualitas ibadah kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama dalam bulan Rajab ini banyak-banyaklah kita beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama-ulama kita, orang-orang soleh terdahulu mengajarkan kepada kita dan mereka senantiasa ketika memasuki bulan Rajab mereka minta ampun kepada Allah. Mereka melafadzkan Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Mereka minta ampun kepada Allah atas segala dosa dan kesalahan yang dilakukan. Dan mereka minta rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikan kami pada bulan Ramadan. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita, Allah sehatkan badan kita, Allah mudahkan segala urusan kita, dan segala yang menghalangi kita masuk ke dalam bulan suci Ramadan disingkirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah, Allah segera angkat Covid-19 sehingga kita bisa hidup normal kembali. Ibadah kita normal, ke masjid normal, semua aktivitas ibadah kita normal. Kita mohon kepada Allah dalam bulan Rajab ini. Dan saudara-saudara kita yang terpapar Covid-19, kita mohon kepada Allah agar Allah sehatkan badannya, Allah angkat penyakitnya, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah alafa baina qulubina fasbahna bi ni'mati ikhwana. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillahi la yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم جبر أمة سيدنا محمد. اللهم احفظ أمة سيدنا محمد. اللهم عاف أمة سيدنا محمد. اللهم سلم أمة سيدنا محمد. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم انصر إخواننا والمجاهدين في غزة فلسطين والقدس وسوريا ومصر وليبيا واليمن وإيراق وأفغان وروهينيا وإيغور وفي كل مكان وكل زمان واجعلنا منهم يا رب العالمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين. اللهم اكشف عنا وعن جميع المسلمين من البلاء والوباء والمحن والفتن ما لا يكشف غيرك. اللهم لك الكفرة والمشركين والمنافقين والظالمين علينا خصوصا إخواننا في غزة فلسطين. اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم اختم لنا بالإسلام واختم لنا بالإيمان واختم لنا بحسن الخاتمة. اللهم إنا نشكو حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نشكو رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ودعوا يستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.